Pertama, Allah sudah cabut rezekinya. Allah mulai ambil pelan-pelan rezekinya. Rezeki yang utama itu misalnya makan, minum. Itu rezeki yang luar biasa. Jadi sekarang ini kalau masih makan 2 kali, tambah lagi, tenang-tenang saja. Apalagi kalau burasa lampang, banyak masuk, oh belum itu, belum. Tetapi ada kasihan orang yang setengah mati sudah makan. Ya, setengah mati mau makan saja susah. Itu sebenarnya kode bahwa rezeki makanmu sudah dicabut oleh Allah. Apalagi rezeki ini mengenai kita diberikan oleh Allah waktu tidur. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan laila wa ja'alna laila libasa, dan Allah jadikan malam bagi kamu libas. Apa itu libas? Pakaian. Maksudnya kalau malam Pak, jadikan dia pakaian, menutup diri. Kalau malam itu jangan terlalu mebak pontar. Ya, how to my malam. Nanti orang bilang dua saya, kalau bukan pencuri bapongko barangkali orang. Ya, setengah malam jam 11, jogo to my. Apa itu? Padahal Allah sudah katakan, wa ja'alna laila libasa, kami jadikanlah malam itu sebagai pakaian. Gunakan kesempatan di dalam rumah, tidur. Ya, minimal tidur. Minimal kalau ada waktu lagi bangun, qiyamul lail. Ya, karena Allah jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang sebagai kehidupan buat kamu. Di siang kita kerja, di siang kita ke sekolah, kita ke kantor, kita ke pasar, semuanya siang. Ya, tetapi sekarang banyak orang dia balik. Dia jadi kelelawar. Malam begadang, siang tidur ukur bengkok. Dia bagi tidur, dia malam begadang dia. Apalagi kalau ada teman main catur, teman main domino, Muhammad, Riki jam 3 baru stop. Nanti subuh itu berhenti yo. Tapi besok dia bagi tidur bapak ibu, nanti bangun jam 2 siang. Tak lewat subuh, tak lewat duhur. Ini namanya kelelawar. Mudah-mudahan kita tidak bapak-bapak. Maka Allah jadikanlah kehidupan ini untuk kita. Gunakanlah kehidupan ini untuk sebaik-baiknya. Allah akan mencatat setiap detik dari kehidupan kita. Semua kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulai catatan, Pak? Ketika kita sudah balik. Ketika kita sudah balik, maka semua hitungan oleh Allah sudah dihitung. Ada, mungkin pernah saya sampaikan di Lebo ini, ada 5 orang Pak, itu Allah tidak catat. Kalau kita masuk di kategori ini, catatan tidak ada. Mana hadis Nabi, rufi al-qalamu an salasin, 3 orang Allah mengangkat pena, Allah tidak catat Pak, bebas dari catatan. 3 manusia. Pertama, anis sobiyi hatta yahtalim, seorang anak-anak kecil sampai dia ihtilam, sampai dia dewasa. Jadi kalau anak-anak kita umur 0 bulan sampai umur 14 tahun, tidak ada catatan dari Allah. Kalau dia berbuat baik, maka kebaikannya itu masuk sama orang tuanya. Tanpa ketika dia nanti besar, maka kebaikannya di masa kecil itu dirapel oleh Allah. Tahu dirapel Pak? Dikumpul. Begitu dia besar, dewasa, dia punya kebaikan yang dari kecil itu dia sholat, dia puasa. Ketika kecil, ketika dia sudah dewasa dikasih 1 kali, orang tuanya dapat juga. Contoh berpuasa. Anak-anak tidak boleh berpuasa karena anak-anak tidak ada kewajiban berpuasa. Tetapi kita punya anak-anak sekarang ini berpuasa semua. Ya, mulai dari umur 5 tahun kita kasih berpuasa. 5 tahun, 6 tahun terus. Orang tuanya berpuasa juga. Kalau orang tua tidak berpuasa, no way. Cuma anaknya berpuasa, baru dia terima dari anaknya saja. Allahu Akbar. Orang tua bagaimana ini? Ya, catatan dia harus berpuasa, masuk. Anak sholat, maka pahala anak itu sholat masuk sama orang tuanya dengan catatan papa mamanya sembahyang juga. Kan begitu bapak ibu.
Ketika dia sudah besar, tanda besarnya bagaimana? Tanda dewasa, alamatul buluk salasun. Tanda orang balik itu pertama, al-haid. Kalau kita punya anak-anak sudah haid, perempuan, saat itu dia sudah balik. Kita punya anak yang laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah, sudah cewek dia, suka-suka cewek, suka begadang, suka cewek, suka tulis surat dan sebagainya, sudah dewasa ini anak, ya, maka dia sudah ihtilam. Ustaz, saya punya anak 14 tahun, 15 tahun umurnya belum haid, apakah sudah balik? Kalau anak belum balik, belum haid, belum ihtilam, yang penting dia 14 tahun, dinyatakan balik sudah, walaupun belum haid 14 tahun. Maka kita harus ingat, kalau anak kita umur 14 tahun, dia sudah balik. Wa fariqhunna fil madaji. Maka kewajiban orang tua kalau anak sudah balik, kasih dia berpisah tempat tidur. Tidak boleh hukumnya anak sudah 15 tahun tidur dengan mamanya, dengan papanya. Itu ada kesempatan papa dengan mama kasih. Ya, itu anak kalau sudah 14 tahun harus pisah. Perintah agama ini. Oleh bilang jangan Ustaz, tidak, perintah agama. Kalau sudah dewasa, kasih. Kalau anak cewek kita sudah dewasa, sudah haid, tidak boleh lagi pakai pakaian pendek di rumah. Ini perlu dijelaskan, Pak. Ini anak-anak sudah balik, sudah haid, dikasih pakai pakaian pendek. Dikasih pakai, dibiarkan cuma di rumah Ustaz, pakai puntung, pakai yukasi, ada DP papa di situ. Tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Yang ditakuti setan ini tidak pandang mama apa anak dengan papa. Banyak kejadian papa makan anaknya. La ilaha illallah. Maka kalau anak sudah dewasa suruh berjilbab sudah. Tidak boleh lagi pakai puntung, tidak boleh lagi pakai yukasi. Biar di rumah. Karena di sini ada papamu, ada ommu, ada kakakmu, tidak boleh lagi pakai lihat-lihat aurat itu. Kan begitu bapak-bapak ibu-ibu. Wah, Farid, ya, yang pertama, jadi anak yang belum dewasa diangkat oleh Allah. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqidha. Yang tidak dicatat oleh Allah, tidak dalam catatan Allah itu adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau ada kitab orang tidur, Pak, tidak ada hukumnya. Biar dia bohong di situ, asal tidur betul. Yang pura-pura tidur, dia bohong, dia maki orang, dia cerita orang, yang penting dia tidur, tidak ada hukumnya. Karena orang tidur itu, Pak, itu ada orang mati sesungguhnya. Orang mati. Jadi kalau ada orang tidur jangan main-main. Kasih bangun orang mati, orang tidur juga pelan-pelan. Karena mati itu sama dengan tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa manusia ketika dia tidur, dan ketika dia bangun Allah kembalikan ulang. Maka kenapa kalau kita bangun alhamdulillahilladzi, ya, kalau kita mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, ya Allah dengan namamu kami hidup, dengan namamu kami mati. Berarti mati itu sama dengan tidur. Maka kalau bakal saya bangun orang tidur, tidak boleh keras, Pak. Dicontohkan oleh saya punya guru itu yang baru datang kemarin itu. Ada haul kemarin, Habib Hussein di Jakarta itu. Kalau kasih bangun anak-anak pelan-pelan, ya, bangun. Begitu juga kasih bangun sahur. Orang sekarang kasih bangun sahur, ini tidak betul. Ya, ini bakal saya bangun atau marah-marah. Itu salah di pesantren, saya marah semua anak-anak. Kamu bakal saya bangun orang pelan-pelan. Dia tidak sahur, baru sahur lagi, ura. Mau pakai ura lagi, Bapak. Ya? Ini tidak benar. Ini bakal saya bangun orang ini. Kenapa? Takutnya begini. Ketika ruh itu pergi, ketika ruh itu naik, ketika bangun kan dikembalikan sama Allah. Kalau tiba-tiba kembali kita punya ruh, kita ini tak kaget, bisa tertulis bapak-bapak ibu. Ini yang bahaya. Ya, misalnya kita kasih kaget dia sementara tidur, kalau tidak tak pulang dia punya napas, tidak tak pulang, tak berhenti di sana, mati manusia. Maka kasih bangun, karena orang tidur itu tidak ada hukumnya. Yang ketiga, yang tidak ada hukumnya,
tidak dicatat orang itu anil majnuni hatta yufik. Orang gila sampai dia sembuh. Orang gila Pak tidak ada catatannya. Orang gangguan jiwa ini, gangguan otak ini tidak ada catatannya. Jadi mau taruh di mana ada orang? Pasti orang tanya, Ustaz, orang gila itu mati bagaimana? Misalnya mati sampai mati dia gila. Dia kalau ditaruh di surga, pasti kita protes. Ah, tidak betul. Dia orang sampayan, orang berpuasa, orang naik haji, dan lain-lain sebagainya, banyak ibadah, sedekah, masuk surga. Dia tidak apa-apa waktu di dunia. Kesana kemari tidak pernah sholat, masa masuk surga juga? Diprotes sama orang ahli surga. Kalau dikasih masuk neraka, orang yang protes. Kalau ini orang gila masuk neraka, Pak, pasti protes. Ya Allah, kenapa orang masuk neraka? Karena orang ini lalu tidak dikasih otak. Terganggu kita punya otak. Kenapa dikasih masuk neraka? Maka ulama mengatakan orang gila itu ada tempat khusus, Pak. Fi rafrafin sama. Antara surga dan neraka ada satu tempat itu buat mereka khusus. Khusus, ya. Kenapa khusus? Karena mereka tidak boleh masuk surga, tidak boleh dalam neraka. Maka mereka itu melihat orang nonton orang di neraka disiksa, orang nonton orang di surga. Jadi kalau ingin enak, jadi gila saja. Tidak mau sembahyang, gila aja dah. Ada orang, sembahyang, oh tidak mau saya. Berpuasa, tidak mau, sudah jadi gila aja, supaya enak. Tapi kalau kita, insya Allah bapak ibu-ibu, saya dengar cerita almarhumah ini begitu, punya gangguan. Mudah-mudahanlah orang-orang yang selama ini orang tuanya, ayahnya, bapaknya, saudara-saudaranya yang urus mereka karena mungkin ada gangguan seperti ini dapat pahala bapak ibu. Jangan main-main, ya. Orang yang sakit, apalagi yang sakit sampai gangguan jiwa seperti begitu, Pak. Kalau kita rawat mereka, kita kasihi mereka, kita cintai mereka, kita bertanggung jawab sama mereka, insya Allah pahala untuk kita. Cuma orang sekarang ini bahaya. Begitu dia lihat keluarganya sudah ada gangguan jiwa, sudah. Dia sudah mau ini dan sebagainya. Mari tolong angkat dulu, bantu. Ya, sedikit lagi. Kita tahan sedikit nih, jam 5 menit habis baca ceramah. Pas habis baca ceramah dia merombai. Nah ini cuma ditahan sedikit saja. Ya, jadi tidak panjang-panjang ceramah. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan oleh Allah saudara, mungkin keluarga kita, bapak-bapak ada gangguan, kita jaga mereka, bapak-bapak. Tidak gampang, Pak. Ya, mereka itu pasti ada gunanya. Siapa bilang orang yang gangguan jiwa itu tidak ada gunanya? Mungkin cuma bikin repot dunia. Tidak, Pak. Semua yang Allah ciptakan itu ada gunanya. Menurut ulama, orang-orang gila inilah yang menyeimbangkan dunia ini, Pak. Kalau seandainya tidak ada mereka, la ilaha illallah. Ada satu kejadian saya mau cerita. Ya, dia itu orang gila. Dia di bandara terus. Akhirnya ada satu orang, dia bilang, jangan kau naik pesawat itu. Jangan naik pesawat. Orang gila ini, saya mau berangkat, tapi kalau tidak kasih saya naik pesawat. Akan tetapi apa yang terjadi? Begitu pesawat itu naik, terjadi kecelakaan pesawat, bapak ibu. Jadi kata siapa? Semua yang Allah ciptakan di dunia ini, mau sehat, mau sakit, semua ada hikmahnya buat kita. Ada tujuan Allah untuk menyediakan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, karena tidak mau panjang-panjang ceramah. Terakhir, kalau kita ingin hidup di dunia ini selamat, ingin kita hidup di dunia ini senang, maka yang ingin diperhatikan adalah dua. Ini sudah disampaikan oleh ceramah berulang-ulang. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sekarang inilah waktunya bapak ibu. Dunia ini sudah tua. Dunia ini tak lama lagi. Kalau melihat tanda-tanda yang Allah berikan ini, dunia tidak lama lagi. Maka gunakanlah kesempatan dunia yang tak lama lagi ini. Ayo berbuat baik, utamanya kepada sesama manusia. Jangan ada silang sengketa.
Jangan ada marah-marahan, jangan ada tuduh-menuduh. Pak, menuduh orang ini bahaya. Ya, walaupun dalam hati. Kata dalam hadis Nabi, seseorang yang menuduh seseorang, menuduh ini, tapi tanpa bukti, seorang pencuri. Kita tuduh bahwa siapa yang bawa bongkar rumah si A ini, dia pasti bawa bongkar rumah. Tapi kita tidak punya bukti. Maka kata Nabi, dosanya itu kembali kepada yang batuduh itu. Ya, jangan batuduh-tuduh orang, batuduh orang mencuri. Yang paling parah sama sekarang ini batuduh orang badoti. Ini lagi, pergi ke dukun, dukun bilang si A yang badoti dia, tetanggamu. Apalagi dukun bilang, oh bukan orang jauh-jauh ini. Ini yang badoti kau. Dia tuduh terus tanpa bukti. Kalau di ruqyah beda. Di ruqyah itu memang Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah. Memang ini penyebabnya, ini penyebabnya, ini penyebabnya. Tetapi tidak ada orang baruqyah bilang nama bapak itu, tidak ada. Saya baruqyah tidak. Padahal tahu Pak, mohon maaf. Saya baru-baru ini cerita, tahu kita, subhanallah, petunjuk dari Allah. Diperlihatkan oleh Allah itu, ini mukanya, tapi jangan dibilang. Kan begitu, kenapa? Karena takutnya menjadi tuduhan yang tanpa ada bukti. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, perbaiki hubungan sama manusia. Inilah bulan Sya'ban, bulan Syawal ini kita bermaaf-maafan. Kita menghitung kembali dosa-dosa kita kepada manusia. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah itu adalah sholat kita, ibadah kita. Kalau ada rezeki lain, rezeki bolehlah kita menabung ke Baitullah, insya Allah. Ya, itu tujuan cita-cita mulia. Cita kita ini sudah puluhan tahun. Allah kasih rezeki kita, Allah kasih uang kita, tapi tidak pernah hati kita itu merindukan Baitullah. Bukan berarti pulau payah dipanggil haji, payah mau dipanggil ibu haji, tidak. Tetapi bercita-cita, ya Allah, kalau seandainya umurku ini masih panjang, ya Allah, ya Allah, seandainya Engkau beri rezeki kepadaku, ya Allah, sempatkanlah diri ini datang berziarah ke Baitullah, melihat Ka'bah, melihat magam, berziarah ke magam Rasulullah. Itu saja niatnya bapak-bapak. Kenapa? Yang beri rezeki Allah, yang beri kita kesehatan Allah. Apa yang kita takutkan? Mudah-mudahan, bahkan Allah dalam Al-Quran, siapa, dalam hadis, siapa yang diberi rezeki oleh Allah, pergi umroh lah dia. Kalau dia tidak sempat haji, umroh. Ada rezeki lagi, berangkat lagi. Insya Allah. Kenapa? Karena mudah-mudahan dengan cara-cara itu. Karena begini, dalam rukun Islam ini 4 sehat 5 sempurna. Sama itu. Dalam gizi itu 4 sehat 5 sempurna. Dalam agama kita ini 5 rukun Islam: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji itu ibarat susu yang menyempurnakan. Bukan berarti orang sudah haji itu sudah sempurna. Tidak. Tetapi dengan haji, maka dia berniat menyempurnakan ibadahnya. Sekarang haji susah, kita masuk umroh saja. Ya, insya Allah bapak-bapak, dengan cara-cara ini mudah-mudahan Allah berikan kita semua nikmatnya. Terima kasih. Karena ini juga saya tidak fokus juga di ceramah, karena sudah mau hujan. Insya Allah mudah-mudahanlah kita doakan bersama-sama, semoga saudari kita ini yang meninggal dunia ini, semua apa yang pernah dia perbuat di dunia, yang selama ini dia laksanakan, mudah-mudahanlah bagi orang-orang tua, bagi bapaknya, bagi saudaranya, semua menjadi amal jariah bagi mereka. Mereka yang sudah memelihara, menjaga, mudah-mudahan bapak-bapak. Dan kepada kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita Allah matikan husnul khatimah. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.